Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidanku, sahabat wanita. Yeay. Jadi tepuk tangan dulu, ini tuh channel perdana kami, channel YouTube kami. Dan ini kita partner guys. Jadi semoga kita bisa tetap konsisten untuk upload tiap minggu ya. Every week ya. Amin. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama aku Fadilah Ramawati. Panggilannya Ella. Jadi aku bidan juga. Untuk yang sebelahku silahkan kenalan sendiri. Baik, terima kasih untuk para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Aziz. Saya kakaknya dan dia adik. Kami adalah bidan. Iya, bidan. Kita berdua lulusan UNER S1 pendidikan bidan. Tapi kita berbeda berapa tahun? Yuk, 7 kayaknya. 7 kayaknya. Ora toh. Umur kita bedanya itu 7 tahun. Ya wis ikulah. Ya. Cukup ya. Jadi segmen kali ini tuh namanya kenalan yuk sama bidan Ana. Kenapa saya pilih si bidan Ana ini, si Mbak ini ya? Karena ini kan lagi musim pandemi dan aku nggak bisa wawancara, mungkin main ke rumah temen kayak gitu. Jadi aku wawancara yang terdekat aja. Jadi saudaraku aja. Ya. Jadi tidak perlu jaga jarak. Tidak perlu pakai masker. Tapi karena kita tinggal di rumah. Tapi tetap ya buat teman-teman, nanti kalau misalkan di rumah di luar rumah nanti harus wajib pakai masker sama cuci tangan terus sama jaga jarak. Itu penting. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Oke. Mau ngapain sih kita di sini ya? Yang pertama kita cari tahu dulu nih profilnya bidan Ana itu kayak gimana sih. Jadi kepoin dulu tentang identitas biodata dirinya. Ayo silahkan. Baik, kita kenalan lebih dalam. Kita kenalan lagi. Nama saya Ana Nur Aziz. Saya berumur 30 tahun. Satu, saya sudah menikah dan sudah punya 1 anak. Saya tinggal di Desa Sumber Arum, RT 3 RW 2, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Saya apalagi ya? Sudah. Mungkin itu. Umur. Sudah. Oh iya. Sudah dibilang 30 sudah tahun. Tua ya. Kelahiran tahun 1990. Oh iya benar. Yap. Ya itu profilnya. Oh ya. Oh kalau nggak salah bidan Ana ini udah punya bidan praktek mandiri kan? Ya betul sekali. Saya sudah punya praktek mandiri. Jadi ya di tempat saya sendiri juga di Desa Sumber Arum. Kemudian apalagi ya? Baru sih, saya bukanya baru dari tahun 2018. Sekarang 2021, 2 tahun. Iya ya, 2 tahun lebih lah. Masih tergolong baru ya. Berarti belum dapat kayak apa? Bidan delima gitu ya? Belum ya? Belum. Terus masih murni ya, bidan praktek mandiri. Masih bertahap. Oh iya, jadi ini di BPM Ana ini juga melayani BPJS bukan ya? Ya, melayani BPJS. Itu bisa dijelaskan meliputi apa aja? Mungkin singkat aja lah, sekilas. BPJS-nya apa aja pelayanannya? Jadi di sini di praktek mandiri saya melayani pasien-pasien umum ataupun pasien yang dengan jaminan, misalnya mempunyai asuransi BPJS. Jadi untuk pelayanan BPJS sendiri meliputi pemeriksaan kehamilan, kemudian persalinan, kunjungan nifas, kunjungan neonatus, pelayanan kami. Oke. Berarti cuman ya ibu dan anak aja ya berarti ya, nggak bisa umum. Oke. Cukup jelas ya teman-teman. Oh ya, mau tahu dong kenapa? Oh belum.
riwayat pendidikan dari bidan Ana. Kan tadi katanya lulusan UNER. Itu Iya, sebelumnya betul. lulusan mana ya? Jadi gini, saya itu dulu saya itu D3. D3 kebidanan di Tuban juga, di Stikes NU Tuban. Oh, alumni Stikes. Ya, betul sekali. Berarti 3 tahun ya, cuman 3 tahun. Iya, 3 tahun. Kalau D3 itu 3 tahun. Setelah lulus, saya melanjutkan lagi kuliah ke S1 pendidikan Berarti bidan. Jadi saya ambilnya itu alih jenis atau alih jenjang. Saya daftar kuliahnya itu di Universitas Airlangga Surabaya. Saya nyari yang negeri. oh iya, UNER tuh akreditasinya A ya, dan paling bagus se-Indonesia. Betul. Iya. Gitu. Heeh. Dan Jadi sampai sekarang juga masih kayak gitu selama saya kuliah. jadi sebenarnya untuk kuliah S1 untuk alih jenis itu banyak. Ada dari universitas swasta, kemudian ada negeri. Salah satu di Jawa Timur yang negeri itu ya di Surabaya, ya di UNER saja. Dan dia menerima dua 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 apa ya namanya? Dua jalur. Pertama jalur Reguler. reguler seperti adik saya Yang ini. dari SMA. Kalau ya Yang kedua reguler. jalur alih jenis seperti saya dari D3 ke S1 seperti itu. Wow. Berarti lama ya sekolahnya. Ya, mau gimana lagi? Kan 3 tahun, 3 tahun Ya, ketambahan S1 alih jenjang 2 tahun bukan? sekitar plus profesi. Oh iya, plus Ya. profesi. Jadi saya itu ngambil kuliah S1 kebidanan, pendidikan bidan dan program profesi. Jadi ada dua. Perbedaannya kalau kita S1 ambil S1 saja, kita tidak bisa praktek mandiri. Tapi kalau kita Betul. ambil plus program pendidikan, profesi bidan plus pendidikan, kita bisa praktek mandiri. Seperti saya ini sudah plus profesi, adik saya juga sudah plus profesi. Dia ini fresh graduate. Sedangkan saya sudah lama. Lulusan corona. Terima kasih. Ya, sebenarnya aku kepo sih tentang ini. Kan jarang kan lulusan S1 langsung bisa buka bidan praktek mandiri. Nah, itu gimana? Maksudnya alasan Anda untuk tergerak untuk membikin bidan praktek mandiri itu apa sih? Kepo aku. Begini. Pasti setelah kita lulus kuliah itu pasti punya cita-cita. Praktek mandiri ini salah satu cita-cita saya dari dulu memang. Jadi ya kalau sudah cita-cita ya harus kita kejar kan. Nah, ini salah satu cita-cita saya yang sudah terwujud. Jadi saya tuh ingin buka praktek mandiri ya. Jadi apa ya? Ya itu sih motivasi saya kenapa saya harus buka praktek ya karena cita-cita saya. Mungkin ada teman-teman bidan yang punya cita-cita lain ya tidak apa-apa. Misalnya ingin kerja di rumah sakit atau seperti apa, ya itu cita-citanya. Kalau bidan praktek mandiri itu harus di daerah asalnya atau boleh milih di daerah mana gitu? Harus di daerah asal. Ribet nggak sih? Maksudnya untuk persiapannya atau dulu Persiapan dulu dulu banget? untuk membuka. Ha. Jadi untuk membuka praktek mandiri kita yang banyak banyak yang harus kita persiapkan ya. Salah satunya dari diri kita sendiri. Kita harus punya STR. Kita harus kalau di tempat saya itu ada namanya tuh magang wajib ya. Training. Iya. Bukan. Bukan. Magang. Magang wajib. Internship lah. Iya. Jadi kita harus benar-benar di situ juga ada target yang harus kita penuhi. Jadi sebelum buka itu kita bisa dikatakan terampil, sudah terampil. Kompeten lah ya. Iya sudah kompeten. Magang wajibnya pun harus kalau yang saya apa namanya yang saya alami itu di sini 2 tahun guys, 2 tahun. Setelah itu baru dikatakan berkompeten. Kemudian kita nanti kalau sudah punya STR, sudah magang, kita akan dapat namanya
rekomendasi dari IBI. Setelah itu IBI IBI, ya, Ikatan Bidan Indonesia. Indonesia. Kalau di sini, kalau di saya kan berarti IBI-nya di IBI kota, seperti itu. Kota Tuban. Kota Tuban. Jadi Masing-masing kota ada kok. ada, pasti ada. Jadi kita selain dapat rekom, kita juga harus menjadi anggota IBI, harus aktif dalam kegiatan ataupun pertemuan ataupun apa ya namanya, rutin lah mengikuti kegiatan-kegiatan kesehatan seperti itu. Ya sama, selama 2 tahun itu harus jadi anggota. Jadi setelah itu, selain dari diri, ya benar, tadi sudah STR, kemudian jadi anggota IBI, dapat surat rekom, terus kita harus melakukan pelatihan. Oh iya, training. Oh ya, kepo juga nih. Pelatihan apa aja sih yang udah didapat sama bidan anak? Oh, jadi setelah lulus kuliah, pelatihan yang saya dapat itu saya melakukan pelatihan APN. APN itu pelatihan Asuhan persalinan persalinan normal. normal. Itu melahirkan tapi yang visual, jadi yang Fisiologi, normal iya. tanpa ada apa ya, pokoknya normal aja. Jadi itu wajib ya untuk bidan punya itu, karena Semuanya. ibaratnya kalau kita tidak punya itu ya kita tidak bisa dikatakan kompeten, harus punya itu. Setelah itu ini MU midwifery Update. itu harus CTU. CTU itu pelatihan teknologi kontrasepsi yang terkini. Jadi dia meliputi khususnya itu ya pelayanan tentang KB semuanya. Kemudian pelatihan saya juga melakukan pelatihan PPGDON. PPG Don. PPGDON. Jadi selain pelatihan basic, saya juga melakukan pelatihan baby massage, Pijat bayi. benar, sama loving pregnancy massage dan loving postnatal Message. massage. Iya, waktu itu udah ada ya sertifikatnya berarti. Sudah. Oke. Jadi khusus untuk pijat bayi, pijat ibu hamil, pijat setelah melahirkan. Oh ya, aku juga udah ada guys, apa ya? Pijat bayi, sertifikat pijat bayi, terus sama baby spa. Jadi baby spa itu kan ada yang gym sama ada yang swim. Jadi baby spa itu meliputi pijet, paketnya pijet, swim sama gym. Gym itu senam Jadi bayi. tahapnya itu pijat, gym, baru swim. Betul. Dan itu sepaket guys. Ya. Oke, lanjut. Oh ya, pelayanannya apa kira-kira kalau di BPA mana itu? Pelayanan. Jadi pelayanan kita kan bidan. Jadi ya untuk kesehatan ibu dan anak. Oh ya, itu doang sih. Sebenarnya lingkup kita itu kecil tapi apa ya, complicated ya gak sih? Ya wes kayak ngono lah. Oke, buat yang tadi kan udah ada pelatihan baby spa sama mam kan, udah dapat, maksudnya udah dapat sertifikatnya, udah dibilang kompeten. Nah, itu sebenarnya buat persiapan untuk buka Griana. Sekarang udah buka ya. Itu kalau nggak salah berdiri sejak kapan ya Griana? Griana baru September nggak sih? di tahun 2019. 2020. Oh salah, 2020. 2020. Baru. Grand openingnya kapan ya, lupa aku. September. Jadi, pokoknya. Kita itu, partner. Ya, benar. Jadi kita itu selain saya membuka praktek sendiri, saya juga membuka tempat yang namanya Gria Ana. Jadi Gria Ana ini adalah rumah cantik yang dia itu ada treatmentnya. Kami melayani treatment untuk bayi, anak, ibu hamil, ibu setelah melahirkan, dan itu sih treatment yang ada. Mungkin nanti Gria Ana ini akan ada segmen promosinya ya. Iya, nanti di segmen selanjutnya, setelah segmen ini nanti bakal dikupas tuntas tentang Gria Ana. Asik. Tepuk tangan dulu.
Ya jadi ini sekedar info guys. Jadi kita bertempat di Desa Desa Sumberarum, Sumberarum. Kecamatan Kera, Kabupaten Tuban, di mana di tempat kita ya nggak sih? Kita kita yang pertama kali yang menginisiasi untuk membuka semacam mom and baby spa gitu. Makanya Pertama kali mm-mm, di di kecamatan Kerek, ya benar. di Kerek. Kalau misalnya orang itu mau misal ya mau facial mau pijet atau bayi gitu biasanya ke ini ke Tuban sama atau enggak kayak ke dukun bayi gitu nggak sih? Iya. Dukun bayi tapi yang biasa pijet. Nah kalau kita kan sudah bidan ya jadi Basicnya orang kita heeh, sudah dapat teorinya, kita udah sudah tahu mana yang prepare lah. benar, mana yang tidak, sudah tahu mana yang bisa kita pijet dan mana yang tidak bisa kita pijet Mm-mm, seperti itu. Jadi kita ada basic teorinya. mm-mm. Jadi Itu mungkin segmen berikutnya saja ya kita ha. bahas. Jadi eh, enak ya kalau misalnya periksa ibu hamil ke bidan anak. Mm-mm, Enaknya apa? Pertama, kita habis mungkin tujuannya untuk memeriksakan kehamilan. Jadi setelah kita diperiksa hamil, mungkin kita bisa lanjut ke treatment selanjutnya betul banget. untuk meringankan, untuk Biar lebih rileks lah ya. merelaksasikan, untuk Oh ya, merefreshkan. oh info aja, ini kan lagi pandemi. Kita juga Betul. menerapkan protokol kesehatan di mana Ya, khususnya terapisnya. benar, khususnya untuk kesehatan, untuk pelayanan kesehatan saya sendiri. Di pandemi ini bukan berarti saya harus tutup, enggak. Jadi saya tetap melayani pasien, tapi harus ada syaratnya. Betul. Pertama, harus pakai masker dengan baik dan benar. Yang kedua, harus cuci tangan. Saya selalu menyediakan sabun dan air Mm-mm. mengalir. Jadi di depan ruangan sebelum pasien masuk di pagar lah, itu udah disiapin tempat untuk cuci tangan. Ada Nanti sabun, akan ada direkod ya. iya ya pastilah. Ya, tunggu episode selanjutnya. Sih, bentar. Udah sih itu Apa? aja. Ya, Oh ya untuk ini apa close statement buat teman-teman. Jadi ini kan mungkin video ini bakal menginspirasi orang banyak ya, terutamanya audiens-audiens yang ada di luar sana mungkin lagi minder terus kayak pandemi aku baru lulus kayak nggak punya termasuk dia ya. Salah iya. satu contoh dia, adik saya ini graduate-nya itu pas waktu corona ya. Kebayang nggak sih habis lulus ngapain? Untung Iya, ada saya. jadi aku magang guys. Bukan magang sih, dia Bukan. belajar Iya sama-sama belajar lah teori ya. dan belajar keterampilan. Kalau teori sudah banyak, Insya Allah. sudah banyak didapat dari Universitas Airlangga. Ya iyalah. S1 pendidikan bidan UNER ya. Keterampilannya juga sebenarnya sudah bagus dapat, tapi Alhamdulillah. keterampilan itu harus selalu diasah. Betul. Karena semakin tidak diasah ya semakin agak lupa. Ya. Lupa. Tidak, kayaknya cukup deh. Langsung aja close statement, Mbak. Ayo. Close statementnya ini buat menyeluruh ya. Oh ya. General. Terutama bidan sih. Jadi apa ya? Yang pertama, kita sebagai manusia harus bermanfaat untuk sesama manusia. Jadi kita harus saling menolong, itu pasti. Untuk untuk para bidan yang mungkin, kalau saya kan sudah pernah lulus, sudah pernah mengalami namanya magang, sudah pernah istilahnya sudah pernah makan asam garam. Iya bener ya, asam garam. Asam garam. Asam manis gak sih? Enggak, asam garam. Oh, alah asam garam. Ya, lanjut. Asam garam, pahit manisnya kehidupan. Asik. Ya mungkin tidak semua pahit manis saya rasakan. Yeah. Jadi pertama yang dilakukan untuk fresh graduate ya, itu, tapi untuk pertama harus ada pelatihan dulu. Kalian kan harus punya STR. Dan betul STR banget. Itu harus ada ujiannya, ujian kompetensi. Itu yang harus dilalui. Setelah STR kalian cobalah magang, mendaftar menjadi anggota IBI, ikut kegiatan-kegiatan IBI, ada informasi apa,
itu sangat bermanfaat. Kemudian ikutlah pelatihan-pelatihan. Jadi sambil kita misalnya kita magang, kita juga pelatihan-pelatihan kan sambil menyelam minum air ya. Nah, pelatihan pun kalau bisa 2, 3 ya nggak masalah, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada ruginya kan Iya nggak ada dari ikut rugi, itu kan pelatihan itu. untuk kita sendiri. Banyak Ibaratnya manfaatnya. untuk apa ya namanya, pegangan kita lah. Kalau kita mau kerja di rumah sakit pun juga akan bermanfaat pasti. Yang dicari juga ada kita rumah sakit pun mencari mencari apa ya namanya, tenaga pun tenaga kesehatan pun juga dia nyari yang sudah komplit gitu. Komplit itu maksudnya dia sudah kompetensi di segala bidang, misalnya di bagian kegawat daruratan, di bagian persalinan, di bagian kontrasepsi. Sudah mungkin itu aja. Iya. Aku nambahin lah. Kalau dari aku close statementnya, asik. Aku ngerpek yo. Iki ya enggak, aku Aduh, suka guys. kakak maksudnya gini. Aku entuk kutipan ini kok apik banget dan yo bukunya apik sih emang. Tak jelas no ya. Enggak usah. Wes. Pokoknya intinya pekerjaan yang membuatmu bahagia saat mengerjakannya itulah pekerjaan yang kelak akan membesarkanmu. Sip. Jadi kita harus memberikan kontribusi apapun pada diri kita. Soalnya kalau kita nggak memberikan kontribusi dan nggak berkembang, itu kayak ya eman gitu loh. Apalagi sudah dapat ilmu dan Betul. kita udah kuliah kan kayak Betul. gitu. Jadi kita harus menikmatinya. Ya kecuali uang loh ya. Uang itu hanya jangan dipikir yang pokok yang penting gitu. Tapi dari niat kita, dari pokoknya ya pikiran kita lah. Intinya harus yang baik-baik. Pokoknya ikhlas. Istik sih. Ya Allah, sok bijak. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Oh ya, kita ada jargon. Pokoknya ketika bilang bidanku, sahabat wanita kayak gitu ya. Ya, Ini betul. juga channelnya namanya itu guys, bidanku sahabat wanita. Jadi kita Jangan lupa oh ya, jangan lupa like, terus komen, terus dan subscribe. Wes Ya. gak ada ruginya kalau kalian ngelakuin itu semua. Pokoknya manfaat kabel lah. Amin. Amin. Ya. Oke, itu saja untuk yang terakhir. Bidanku, sahabat wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.